Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, rajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Dan di awal-awal mungkin saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga segala hal yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan di tahun ini bisa terwujud, bisa tercapai. Baik sahabat-sahabat sekalian, di awal tahun mungkin saya akan tetap konsisten ya membahas beberapa hal yang kemudian pernah kita diskusikan di video-video sebelumnya. Baik itu membahas soal radikalisme, baik itu soal pemikiran dan gerakan-gerakan ekstrim, terkhusus mungkin soal gerakan atau pemikiran dari Jokam dari LDII yang sudah sempat kita bahas beberapa kali. Nah, tentu di video di channel ini ada beberapa video memang yang saya buat bukan hanya persoalan LDII itu saja, tapi ada beberapa video-video lainnya yang kemudian membahas soal kondisi-kondisi tertentu, baik soal nasab Ba'alawi, baik itu soal HTI, dan kemudian isu-isu politik dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk fokus ya, mungkin beberapa waktu ke depan video saya banyak yang akan saya bahas itu hanya persoalan LDI itu saja, karena ini masih panjang, masih ada beberapa hal yang perlu saya bahas dan tentu ini memerlukan beberapa episode lagi. Termasuk apa yang ingin saya bahas di video kali ini itu masih melanjutkan soal keterangan atau pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Soleh sebagai salah satu referensi yang kita gunakan dalam beberapa episode ini. Dan tentu ini akan ada cuplikan video yang saya akan bagikan ke sahabat-sahabat sekalian untuk kita dengarkan, dan setelah itu kita akan coba kupas, kita akan coba diskusikan bagaimana sih hasil keterangan dari Pak Soleh ini dengan istrinya Pak Soleh ini, apa informasi baru yang bisa kita kembangkan, apa informasi baru yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Saya akan putarkan dulu cuplikan video ini, setelah itu kita akan diskusikan itu, kita akan kembangkan itu. Ya, teman-teman saya yang hijrah atau saudara-saudara saya yang masih di dalam Jokam, ayolah berpikir yang sehat. Kalau memang itu benar, yang disampaikan di LD itu benar, mohon semuanya terbuka dengan umat Islam semuanya. Semuanya orang-orang ini yang ada di bumi ini semuanya kepingin masuk surga. Kenapa kok ditutupi? Kok dimiliki sendiri? Kok dikapling sendiri? Kalau mau, kita kan harusnya terbuka dengan umum, kayak muslim-muslim yang lainnya. Dibuka, ilmu itu dimanfaatkan supaya bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu. Kalau di Jokam kan ditutupi, menyendiri, tidak mau terbuka dengan orang lain. Ada terbuka dengan yang di luarnya saja, yang harus ada fatona bitona. Kalau ke orang luar, di luar LDI, baiknya luar biasa. Setelah hijrah kayak saya seperti ini, sudah kayak ketemu anjing. Kayak kita itu ke sampah, sudah tidak berguna lagi. Mohon teman-teman yang saya masih di dalam Jokam, di dalam LDI, atau saudara-saudara saya, ayolah berpikir yang sehat, dengan akal yang sehat. Kita hidup sekali. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Itu aja. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat sekalian cuplikan video keterangan yang diberikan oleh Pak Soleh, memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa LDII pada dasarnya memang memiliki pandangan yang khusus ya, berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka lebih tertutup dalam hal mengkaji sesuatu, sehingga mereka agak susah untuk kita tabayun dengan mereka. Mereka itu terkesan menutup diri, mereka hanya berdiskusi dan kemudian berdialog, membagi pengetahuan itu hanya kepada sesama LDI itu saja.
Nah, sedangkan pergaulan mereka di luar LDII itu agak berat, mereka mengungkapkan banyak hal soal isi dapur mereka, banyak hal soal apa-apa yang mereka kaji di dalam LDII itu. Sehingga kan beberapa waktu yang lalu Pak Soleh juga mengatakan bahwa mereka terbiasa untuk melakukan kamuflase ketika harus bertemu dengan orang-orang di luar LDII. Terkhusus mungkin seperti Majelis Ulama Indonesia atau aparat tertentu, mereka pasti akan berkamuflase. Agar apa? Agar mereka tetap terlindungi, agar mereka tetap terjaga secara kelembagaan, mereka tidak dibubarkan seperti leluhur-leluhur mereka sebelumnya. Di mana kita ketahui sendiri bahwa mereka sudah pernah sebenarnya dibubarkan 2 kali. Dibekukan 2 kali oleh Mahkamah Agung itu semenjak mereka bernama Darul Hadis, setelah itu Islam Jamaah, dan saat ini bernama LDII. Tentu mereka akan merubah sedemikian rupa cara mereka dalam berislam sehingga tetap terjaga dan tidak dibubarkan. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa organisasi-organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah yang memang gerakan-gerakan mereka itu ekstrim secara gerakan. Ekstrim secara gerakan, radikal secara gerakan, seperti contoh HTI yang dibubarkan juga. Pada momentum politik mereka terlibat dan kemudian melakukan gerakan-gerakan di lapangan. Sama seperti FPI yang juga pernah dibubarkan beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah, dan itu gerakan-gerakan mereka adalah ekstrim secara gerakan di lapangan. Mereka radikal secara gerakan. Nah, sedangkan LDII lebih tidak bereaksi secara gerakan, tapi lebih masif melakukan doktrin agar pengikutnya mereka, kadernya mereka itu tetap fanatik kepada lembaga, tetap fanatik kepada imam, kepada amirnya mereka. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan itu pun terbatas. Mereka agak susah untuk berdialog. Kalaupun ada informasi yang kita dapatkan, ya sama seperti yang diutarakan oleh Pak Soleh ini, hanya kita bisa dapatkan melalui orang-orang yang pernah berkecimpung di dalam LDII, setelah itu keluar dan membagikan ceritanya kepada masyarakat umum. Mereka berbicara misalnya di sosial media, di YouTube. Nah, dari situlah kita mendapatkan informasi-informasi tambahan. Andai kata tidak seperti itu, mungkin sampai hari ini gerakan-gerakan kesesatan mereka itu pasti akan tertutupi, pasti akan berlarut dan tidak akan diketahui oleh masyarakat umum. Nah, syukurnya kita karena masih ada orang-orang yang kemudian memiliki akal sehat, diberikan hidayah, meninggalkan jokam, dan setelah itu membagikan ceritanya, membagikan pengalamannya mereka selama mereka berada di dalam Islam Jamaah. Nah, kita tentu berharap informasi tambahan seperti ini, informasi atau edukasi seperti ini itu bisa kita sebarluaskan. Jadi silakan sahabat-sahabat yang menganggap video yang selama ini saya buat yang berbicara soal kesesatan jokam, silakan dibagikan. Terkhusus mungkin mantan-mantan LDII, saya juga berharap kalian bisa berkomentar, memberikan pandangan kalian, pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, tentu di beberapa waktu yang lalu ada beberapa mantan-mantan jokam yang juga berkomentar ya. Nanti mungkin di sela-sela waktu saya akan buatkan konten khusus yang membedah atau membahas soal komentar-komentar mantan-mantan LDII di channel ini. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita akan melanjutkan episode soal keterangan Pak Soleh ini di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.